Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aprianti dengan NIM 17.18141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas responsi saya yang berjudul menentukan text processing dengan metode TF-IDF. Langsung saja, mari kita buka Nakonda Promnya. Lalu kita buka direktori tempat di mana kita menyimpan folder Python-nya. Lalu Jupyter Notebook. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat file terlebih dahulu, maka langsung saja kita buka filenya. Nah, sudah terbuka ya file responsi saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas responsi yang saya buat. Jadi saya membuat sebuah program, yaitu melakukan text processing pada metode TF-IDF. Nah, yang pertama di sini merupakan beberapa library yang harus diimport terlebih dahulu, seperti Pandas, terus NLTK, Tokenize, Sastrawi, yang berarti biasa digunakan untuk melakukan stemming pada bahasa Indonesia. Nah, di sini merupakan file Excel yang telah saya buat yang bernama Yuk Coba. Nah, di sini merupakan header untuk tabel pada Excel tersebut. Nah, berikut merupakan dataset yang telah saya buat dan ditampilkan pada Python, yang dimana berisi mengenai review seputar nama tempat pada ini merupakan dataset yang telah saya buat dan saya tampilkan pada Python, yang dimana dataset tersebut berisi mengenai review seputar nama tempat yang terdapat pada Bandung, Jawa Barat. Contohnya seperti pada Punculuk Dago. Nah, sebagai sampel saya mengambil beberapa komentar dari pengunjung yang telah mengunjungi wisata tersebut. Langsung saja, di sini langkah yang pertama saya lakukan yaitu membuka sebuah dataset, tetapi hanya bagian kolom komentarnya saja. Nah, dengan perintah df komentar. Komentar ini berarti nama kolom yang tadi di atas sudah dijelaskan. Nah, jadi sekarang sudah tampil kolom komentarnya saja. Langsung saja kita melakukan proses slang word. Slang word itu yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak baik menjadi baik. Nah, sebagai contoh di sini terdapat beberapa kata pada komentar tersebut. Kemarin gue datang ke tempat makan baru yang ada di Dago Atas. Gue kira makanannya enak karena harganya mahal. Ternyata boro-boro. Nah, di sini saya menggunakan slang word seperti gue, yang berarti kata yang seharusnya itu saya. Booking yaitu memesan. Konformasi yang berarti typo, di sini saya ubah menjadi konfirmasi. Yang disingkat saya ubah menjadi yang. Ngerti dan mengerti dan seterusnya. Setelah melakukan proses slang word, dilanjutkan dengan menampilkan data yang telah diproses oleh slang tadi. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini terdapat data yang sudah diproses. Di sini bisa dilihat ya, kemarin saya datang. Nah, sebelumnya kan komentarnya itu seperti ini. Kemarin mana sih? Oh, ini. Sebelumnya komentarnya itu seperti ini. Kemarin gue datang, tetapi setelah melakukan proses slang word, jadi kemarin saya datang ke tempat makan baru. Jadi komentar yang diberikan oleh pengunjungnya itu sudah menjadi lebih baik karena proses slang word. Setelah proses slang word dilakukan, selanjutnya yaitu text processing. Text processing yaitu yang pertama, pada text processing itu terdapat 3 proses, yaitu diantaranya tokenize, filtering, dan stemming. Nah,
Proses yang pertama yaitu tokenize. Di sini saya melakukan tokenize berdasarkan kata terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwa tadi komentarnya itu kan muncul secara per kalimat dan menjadi sebuah paragraf gitu kan. Nah, sekarang sudah melakukan tokenize. Sekarang bisa dilihat. Nah, ini jadi per kata. Komentar, kemarin gue datang ke tempat makan baru. Jadi komentar yang diberikan oleh pengunjung tersebut difilter menjadi sebuah tokenize. Ini komentar yang tadinya berupa kalimat menjadi sebuah kata. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu saya di sini melakukan proses tokenisasi berdasarkan kalimat, yang dimana di atas tadi berdasarkan kata. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini, dan yang di bawah ini saya melakukan tokenisasi berdasarkan kalimat. Nah, langkah yang kedua dalam text processing yaitu filtering. Filtering itu yaitu menghilangkan beberapa kata yang akan dibuang seperti stop word. Nah, di sini saya akan menghilangkan kata mantap sebagai contohnya dan tanda baca yang tidak penting. Langsung saja kita masukkan source code untuk filteringnya. Di sini sudah dijelaskan kalau Nah, berikut merupakan langkah yang ketiga yaitu proses stemming. Jadi proses stemming itu yaitu mengubah kata berimbuhan menjadi sebuah kata dasar seperti berikut contohnya. Nah, di sini kan makanan berasal dari kata dasarnya makan. Terus ternyata berasal dari kata dasarnya nyata, dan masih banyak contoh lainnya. Berikut merupakan hasil stemming dari data yang sudah saya buat di atas tadi. Nah, selanjutnya saya akan menghitung kata yang telah diperoleh stemming tadi menggunakan TF-IDF. Langsung saja, di sini merupakan source code untuk menghitung jumlah kata yang telah di stemming. Di sini disebutkan bahwa kata yang terdapat yaitu 57. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu vocabulary, yaitu mengurutkan berdasarkan urutan abjad kata. Yang bisa dilihat bahwa kemarin berarti berada pada term 21, saya pada term 43, datang pada term nomor 9, ke pada term 20. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengurutkan berdasarkan urutan nama. Bisa dilihat di sini ada, akan, atas, balik, baru, bayangkan. Jadi data tersebut diurutkan berdasarkan nama yang diperoleh dari data sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu berikut merupakan hasil dari TF-IDF-nya. Hasil dari TF-IDF-nya, yang dimana bahwa kolom yang pertama ini berarti jumlah dokumen, kolom kedua berarti letak katanya. Sebagai contoh, bisa dilihat bahwa ini dokumen ke-1, indeks ke-4. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa indeks ke-4 itu mempunyai kata sore. Nah, sebagai contoh lagi, dokumen ke-1, indeks ke-6. Kita lihat di sini bahwa indeks yang ke-6 itu dipunyai oleh kata boro yang salah. Nah, kita contohkan lagi. Nah, kita bisa lihat lagi sebagai contoh di sini kita bisa lihat lagi sebagai contoh yang berarti dokumen kedua indeks 10. Nah, bisa dilihat di sini bahwa indeks 10 itu terdapat pada kata
terdapat pada kata D. Nah, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu memanggil kata berdasarkan indeks. Di sini saya mengisikan 1, berarti saya memanggil kata pada indeks ke-1 sebagai berikut merupakan tampilan pada indeks ke-1, yaitu kemarin saya datang ke tempat makan baru yang ada di Dago atas. Saya kira makanannya enak, ternyata harganya mahal. Nah, itu sebagai contohnya. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil dokumen. Berdasarkan hasil satu dokumen, nah bisa dilihat untuk outputnya. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu proses terakhir, yaitu perhitungan TF-IDF dalam satu dokumen. Nah, berikut merupakan hasil dari TF-nya, dan untuk perhitungan yang bawah ini hasil dari TF-IDF-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.